Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiase, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 10, bab 4 tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Ada 4 subpokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang ketiga, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Dan yang terakhir, tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Sahabat pembelajar, kita akan mendalami bagaimana harmonisasi pemerintah pusat dan daerah dengan cara memaknai desentralisasi atau yang sering disebut dengan otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi itu terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi mengenai desentralisasi, yaitu ada tradisi dari Anglo-Saxon dan tradisi Eropa kontinental. Kelompok Anglo-Saxon mendefinisikan bahwa desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi artinya bahwa sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang tradisi Eropa kontinental. Desentralisasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau yang sering disebut dengan dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Kemudian yang kedua, desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya tidak lain adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah sehingga birokrasinya dapat dipangkas dan kesejahteraan masyarakat akan lebih menguntungkan masyarakat karena hanya daerah yang tahu apa kebutuhan masyarakat, bukan seperti zaman sebelumnya dengan sentralisasi semua kebijakan itu diambil oleh pusat. Nah, sekarang kita bicarakan tentang otonomi daerah. Yang dimaksud dengan otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah tujuan daripada otonomi daerah itu adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Jadi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Jadi pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi yang dimiliki atau kekhasan daripada masing-masing daerah. Jadi hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya yang menjadi hak daerah. Jadi kekhasan dari daerah itu akan dapat dikembangkan dengan adanya otonomi daerah. Nah, sekarang kita bicarakan tentang nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Jadi terdapat ada dua nilai dasar dalam pelaksanaan desentralisasi yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dia berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah nilai unitaris atau negara bersusun tunggal. Artinya bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya bahwa kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak dapat dibagi-bagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Jadi tetap menjadi negara kesatuan. Yang kedua itu adalah nilai dasar desentralisasi teritorial. Jadi sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi nilai ini bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 tersebut, yaitu pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Nah, kemudian dasar pertimbangan daripada otonomi daerah yang berkaitan dengan dua nilai dasar yang saya sebutkan tadi itu dalam penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan atau pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Jadi dengan demikian, titik berat daripada pelaksanaan otonomi daerah pada daerah kabupaten kota. Dasar pertimbangan ini adalah yang pertama ada dimensi politik. Maksudnya bahwa pelaksanaan otonomi daerah itu ada rasa nasionalisme di daerah yang akan semakin tinggi sehingga risiko gerakan separatisme atau peluang berkembangnya aspirasi federalis akan menjadi relatif minim. Kemudian yang kedua adalah dimensi administratif. Maksudnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan relatif dapat lebih efektif atau dapat dikatakan birokrasinya dapat disederhanakan. Kemudian yang ketiga ada dimensi ujung tombak daerah. Artinya bahwa kabupaten kota itu adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten kota lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah itu yang kita anut yang pertama adalah nyata. Nyata maksudnya bahwa otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Maksudnya bahwa pemberian otonomi harus diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air, bukan menghambat, tapi harus memperlancar. Kemudian yang ketiga itu adalah dinamis. Dinamis maksudnya pelaksanaan otonomi daerah selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan menjadi daerah lebih maju.
Baik, demikian sahabat pembelajar yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini pada subbuk pembahasan A. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lakukan pembahasan tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.